Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya di sini akan mempresentasikan materi teknologi, teknologi tepat guna, teknologi pedesaan. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rohmatul Hidayah, Elif Zanuba Zamla, Lady Safira Purnamasari, Salsabila Aprilia Putri, dan Ridwan Marsetio Adi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan karakteristik teknologi. Pengertian teknologi adalah teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi, teknologi adalah cara di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan baik berupa perangkat keras maupun lunak untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu. Manfaat teknologi bagi manusia. Kemajuan teknologi berdampak kepada kehidupan manusia. Sebagian pekerjaan manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi. Teknologi sangat lekat dengan peralatan canggih. Dengan teknologi juga beragam aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, mulai dari teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lainnya. Jenis-jenis teknologi. Pada jenis-jenis teknologi ini sangat banyak, namun di sini saya akan menjelaskan 3 jenis-jenis teknologi. Kemajuan teknologi menyentuh berbagai macam sektor, mulai dari pertama teknologi ekonomi. Kemajuan teknologi di bidang ekonomi ini berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika pada zaman dulu orang melakukan transaksi secara real atau nyata, atau berhadapan antara pembeli dan penjual, maka kini beralih menjadi online. Selain itu, sistem keuangan juga jadi berubah menjadi e-money. Yang kedua, teknologi pangan. Sistem pertanian yang ada saat ini tentunya berbeda dengan sistem pertanian zaman dahulu, mulai dari bibit, sistem tanam, serta teknik penanamannya. Yang ketiga yaitu teknologi komunikasi. Kemajuan komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Dampak dari teknologi. Dampak positifnya yaitu pertama, mudah mencari informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui email, chat, sampai komunikasi secara langsung melalui internet. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu pertama, munculnya penipuan melalui telepon, SMS, dan internet. Yang kedua, mudahnya mengakses video pornografi. Yang ketiga, radiasi yang membahayakan kesehatan. Ciri-ciri teknologi. Yang pertama, memudahkan pekerjaan manusia. Yang kedua, menghemat tenaga. Yang ketiga, efektif dan efisien dalam pengoperasian. Yang keempat, mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima, menggunakan metode terbaru. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elif Zanuba Zamla.
Saya Elif Zanoba Zamla akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup dan karakteristik teknologi tepat guna. Ruang lingkup adalah luasnya subjek yang tercakup atau batasan. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Karakteristik teknologi tepat guna yaitu 1. Terdesentralisasi, 2. Berskala relatif kecil, 3. Padat karya, 4. Hemat energi, dan 5. Terkait erat dengan kondisi lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini saya Ridwan Marsetio Adi, saya sedikit memaparkan tentang teknologi pedesaan. Berbicara tentang penerapan teknologi di pedesaan memanglah sangat menarik karena permasalahan yang cukup kompleks, mungkin unik, dan kadang-kadang memerlukan seni tersendiri. Penerapan teknologi pedesaan memang harus berangkat atau beranjak pada suatu kebutuhan, tetapi jangan mengartikan arti kebutuhan dalam konteks yang sempit. Maksudnya bahwa penemuan kebutuhan jangan hanya bersifat kontemporer atau industrial, seperti apa yang dikehendaki pada masyarakat pada saat itu saja. Tapi pihak yang menerapkan juga harus berusaha memberikan masukan, motivasi kepada masyarakat agar mereka merasakan kebutuhan teknologi secara bertahap atau terus-menerus ke arah penggunaan teknologi yang lebih maju sesuai dengan zaman yang saat ini. Dalam hal ini pihak yang menerapkan teknologinya teknologi pedesaan juga harus berperan sebagai jembatan kutub tradisi ke kutub modern. Maksudnya di sini yaitu pemakaian tradisional menuju pemakaian teknologi yang lebih modern. Berbicara masalah cocok dan tidaknya bagi teknologi tertentu diterapkan di daerah pedesaan sebenarnya sangat relatif. Artinya kadang-kadang sangat tergantung pada masalah yang muncul, yang ada, ketepatan memilih jenis teknologi ataupun suatu jenis teknologi tidak cocok pada suatu tempat, tetapi malah sebaliknya cocok dengan keperluan yang di tempat lain begitu. Kecocokan yang itu pun kecuali dipengaruhi oleh kebutuhan, juga ditentukan oleh penemuan persyaratan teknis, persyaratan sosial, dan persyaratan ekonomi. Dalam kaitannya dengan teknologi masuk desa, itu teknologi desa, permasalahannya adalah diantaranya kelompok sasaran permasalahan apa yang perlu dipecahkan di pedesaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya, mengapa perlu dieksplorasi teknologi ya, dan selanjutnya persyaratan apa yang perlu diperhatikan dalam menerapkan, memperkenalkan, dan memberdayakan teknologi di pedesaan tersebut. Contoh kasus pada materi teknologi tepat guna, teknologi pedesaan adalah teknologi tepat guna pemanfaatan listrik daya kecil untuk pengelolaan kandang pada budidaya ayam pedaging di Desa Puncang Songo, Kabupaten Malang. Peternakan berfungsi mendorong pembangunan dan perkembangan agroindustri.
sehingga terbuka luas kesempatan kerja dan usaha. Hal ini juga terjadi pada peternak yang ada di desa Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang kebanyakan adalah peternak ayam dan sapi. Di Kecamatan Pakis, sekitar 20% warga merupakan peternak ayam. Kandang untuk peternak biasanya terletak di dekat pemukiman warga. Kondisi tersebut bertujuan untuk memudahkan peternakan dalam memelihara dan merawat ayam. Permasalahan yang dihadapi pembudidaya ayam pedaging skala kecil adalah masalah bau kandang di peternakan ayam telah menjadi salah satu beban para peternak dari dulu hingga sekarang, karena bau kandang bisa menyebabkan timbulnya masalah sosial. Dalam satu hari, seekor ayam rata-rata bisa mengeluarkan kotoran sebanyak 0,15 kg. Dan dari total kotoran tersebut biasanya tergantung nitrogen 2,94%, yang akan menjadi sumber amonia. Amonia menyebabkan bau tidak sedap yang akan mengakibatkan banyak lalat dan munculnya berbagai penyakit pernafasan yang menimpa akibat dipicu oleh bau kandang tersebut. Masalah listrik sering tripping. Listrik yang ada sering mengalami tripping karena beban yang menyala pada saat yang sama terlalu besar. Kondisi ini dapat menyebabkan suasana kandang ayam pengap dan memengaruhi kesehatan ayam. Manajemen pemakaian listrik untuk pengaturan penyalaan lampu, pompa air, dan kipas angin kandang merupakan permasalahan yang ingin diatasi oleh mitra. Saya Salsabila Aprilia Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian pada contoh kasus materi teknologi tepat guna, teknologi pedesaan yang berjudul teknologi tepat guna pemanfaatan listrik daya kecil untuk pengelolaan kandang pada budidaya ayam pedaging di Desa Pucang Songo, Kabupaten Malang. Permasalahan yang pertama yaitu masalah bau kandang di peternakan ayam. Cara penyelesaiannya melalui teknologi tepat guna sistem monitoring keadaan kandang. Amonia akan cepat terbentuk jika kondisi kotoran basah dan lembab. Cara penyegaaannya yaitu dengan cara yang pertama mengatasi kasus infeksi yang menyerang pada ayam. Yang kedua, menyesuaikan asupan protein dan garam dalam ransum makanan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kandang dapat dilakukan dengan cara menjaga kelembapan, suhu, pencahayaan, dan sirkulasi udara yang baik di dalam kandang. Yang keempat, menjaga sirkulasi udara yang baik dapat dibantu dengan menambah kipas angin yang dapat menjaga suhu dan mempercepat keringnya kotoran ayam sehingga tidak terbentuk amonia. Pada permasalahan kedua yaitu masalah listrik sering tripping, yaitu cara penyelesaiannya melalui teknologi tepat guna manajemen pemanfaatan daya listrik, yaitu menggunakan aktuator yang berupa 4 motor kipas angin, 1 motor pompa air, dan 1 susunan lampu penerangan. Permasalahan ketiga yaitu masalah aliran listrik yang dapat terputus sewaktu-waktu. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara pengadaan sumber listrik alternatif. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dipasangkan sumber listrik alternatif berupa genset. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan genset yang dipasangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih genset yang menggunakan bahan bakar yang mudah didapatkan baik solar maupun bensin. Yang kedua, menghitung kebutuhan listrik yang akan digunakan yaitu sebesar 900 watt. Untuk memudahkan keawetan genset, dipilih genset dengan kapasitas 3 kali kebutuhan listrik. Oleh sebab itu, dipilih genset dengan kemampuan di atas 3 watt. Yang ketiga, genset difungsikan sebagai tenaga sekunder sehingga butuh instalasi pada sistem listriknya. Perangkat yang
dipasang adalah change over switch untuk mengaktifkan kapan daya listrik dipergunakan dan kapan daya menggunakan genset. Yang keempat, meletakkan genset di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak, dan harus jauh dari sumber air atau sumur.